Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Dista Wulandari. Saya dari Prodi Akuntansi semester 1 dengan NIM 2902250033. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya, etika bisnis, yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna, pasar bebas. Pasar bebas adalah perdagangan yang berfokus pada penjualan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa melibatkan campur tangan pemerintah. Jadi, pengusaha memiliki kewenangan mutlak atas pengelolaan produksi dan harganya, serta bebas memilih siapa saja yang akan menjadi target penjualan mereka. Selanjutnya, fungsi pasar. Fungsi pasar bebas adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi baik secara impor maupun ekspor, serta memberikan transparansi informasi berkaitan kuantitas permintaan dan harga barang. Dengan demikian akan tercipta stabilitas ekonomi. Selanjutnya, contoh pasar bebas. Contoh pasar bebas adalah ketika diberlakukan aturan mengenai pengurangan dan penghapusan tarif keluar masuk antar negara atas beberapa jenis barang. Biasanya perumusan kesepakatan ini berdasarkan suatu perjanjian bilateral, regional, atau multilateral. Selanjutnya yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Pada pasar monopoli tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada pesaing bagi sebuah perusahaan. Selanjutnya, pasar oligopoli. Oligopoli adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Persaingan antar perusahaan sangat ketat dan strategi pemasarannya dilandasi oleh daya cipta. Produk yang dihasilkan sangat beragam dan jenisnya dapat berbeda pada masing-masing produsen. Selanjutnya, pasar monopsoni. Monopsoni adalah keadaan pasar dengan jumlah penjual yang banyak dan pembeli tunggal. Monopsoni merupakan salah satu kondisi pasar persaingan tidak sempurna. Keadaan pasar di dalam monopsoni berkebalikan dengan pasar yang bersifat oligopoli dan monopoli. Selanjutnya, pasar oligopsoni. Oligopsoni adalah keadaan suatu pasar yang hanya memiliki sedikit pembeli. Produk yang ditawarkan dapat sejenis maupun beragam dengan adanya persaingan harga dan non-harga. Pada pasar oligopsoni, informasi tentang produk sangat sedikit sehingga terjadi ketergantungan satu sama lain antar pedagang. Selanjutnya yaitu etika konsumen. Pertama, bisnis dan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Selanjutnya, hubungan produsen dan konsumen. Hubungan antara produsen dengan konsumen dilaksanakan dalam rangka jual-beli. Jual-beli sesuai pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari pengertian ini, maka terdapat unsur-unsur yang pertama, perjanjian, kedua penjual dan pembeli, ketiga harga, keempat barang. Selanjutnya, kasus-kasus etika konsumen. Yang pertama, produk hit, produk Oreo, produk Megasari Makmur, produk Indomie. Etika periklanan. Iklan adalah sebuah pesan persuasif yang berfungsi untuk membujuk konsumen untuk menggunakan sebuah produk atau jasa. Sebuah perusahaan akan meyakinkan konsumennya bahwa produk mereka adalah pilihan yang terbaik, sehingga konsumen akan mengambil tindakan untuk membeli produk. Fungsi iklan yang pertama, memberi informasi, mempersuasi, mengingatkan, memberikan nilai tambah, dan terakhir mendampingi. Selanjutnya, jenis-jenis iklan ada dua, yaitu iklan secara umum dan iklan secara khusus. Selanjutnya, kasus-kasus etika periklanan. Yang pertama, iklan Sido Susu versi Cupi-Cupita. Yang kedua, iklan mie sedap versi Papa Hidup Lagi. Ketiga, cat Avian cepat kering. Dan keempat, iklan sandal New Era Boots. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.